Halo teman-teman, baiklah di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami tentang instrumen keuangan syariah. Adapun yang dapat saya pahami, yang pertama itu pengertian instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah adalah alat atau aset dalam kegiatan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Termasuk di dalamnya adalah instrumen investasi dan pembiayaan di bidang bisnis yang menimbulkan kewajiban ekonomi menurut prinsip syariah. Kemudian jenis-jenis instrumen keuangan syariah. Dalam praktik perbankan syariah yang berlaku saat ini dapat kita jumpai beberapa jenis instrumen keuangan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan syariah. Instrumen keuangan syariah yang satu ini biasanya memuat akad dan perjanjian berisi kewajiban kontraktual kedua belah pihak. Terdapat beberapa bentuk pembiayaan syariah, di antaranya mudharabah. Mudharabah adalah instrumen syariah berbentuk kerjasama antara pemilik dana atau sahibuna dengan pengelola usaha mudharib. Nantinya keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuat. Jika bisnis yang dijalankan merugi, pemilik dana yang akan menanggung kerugian tersebut, kecuali jika dalam menjalankan bisnis terdapat kecurangan, kelalaian, atau penyalahgunaan dana dari pihak pengelola. Kemudian musyarakah. Instrumen keuangan syariah berbasis pembiayaan ini dijalankan dalam bentuk akad kerjasama antara beberapa pemilik modal yang menggabungkan dana atau tenaga untuk menjalankan suatu usaha. Profit dari usaha tersebut akan dibagi secara proporsional sesuai jumlah modal masing-masing pihak. Praktik musyarakah juga dilakukan dalam dunia perbankan. Biasanya akan terjalin suatu kerjasama antara nasabah dengan bank untuk kemudian membagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatannya. Kemudian yang kedua, saham syariah. Saham jenis ini merupakan instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Perbedaannya dengan saham konvensional terletak pada jenis usaha dalam saham. Emiten saham harus menjalankan usaha sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, perusahaan minuman keras, rokok, dan usaha perjudian tidak dapat mengeluarkan saham syariah. Selain itu, instrumen keuangan ini juga menghindari praktik riba, gharar, serta maisir. Kemudian yang ketiga, deposito syariah. Deposito syariah merupakan produk perbankan berupa simpanan berjangka yang dikelola sesuai syariah Islam. Meskipun tidak ada bunga, namun deposito ini tetap menguntungkan karena pemilik dana akan memperoleh bagi hasil atau nisbah dari pengelolaan simpanannya. Sama seperti instrumen yang telah dijelaskan di atas, deposito syariah terhindar dari unsur riba maupun judi. Produk perbankan ini juga menawarkan nisbah dengan rasio 60/40 di mana nasabah akan memperoleh bagian yang terbesar. Kemudian yang keempat, obligasi syariah atau suku. Suku atau obligasi syariah adalah salah satu efek syariah berbasis kepemilikan aset yang disewakan dan digunakan untuk pembiayaan perusahaan, mulai dari proses penerbitan, perdagangan, hingga penggunaan suku. Semuanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Kemudian reksadana syariah adalah instrumen keuangan yang menghimpun dana investor untuk diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi, atau pasar uang sesuai dengan ketentuan dan prinsip ekonomi syariah. Nantinya, pengelolaan dana akan diserahkan kepada manajer sehingga investor tinggal menikmati hasilnya. Kemudian yang kedua itu, apa yang saya pahami tentang instrumen keuangan syariah. Adapun yang dapat saya pahami itu adanya pembiayaan syariah, saham syariah, deposito syariah, obligasi syariah atau suku, kemudian dan reksadana syariah. Kemudian yang ketiga, bagaimana instrumen keuangan syariah di Indonesia. Instrumen keuangan syariah telah berkembang di Indonesia lebih dari 2 dekade. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia diawali oleh perkembangan industri perbankan syariah pada tahun 90-an, disusul oleh asuransi syariah dan pasar modal syariah. Dengan berjalannya waktu, keuangan syariah pun terus tumbuh dan tumbuh hingga kini. Perkembangan keuangan syariah Indonesia secara umum menunjukkan pergerakan yang cukup menggembirakan baik di skala nasional maupun internasional. Hal ini antara lain ditandai dengan adanya peningkatan aset keuangan, makin banyaknya variasi produk, awareness dan pemahaman terhadap keuangan syariah di kalangan pelaku dan masyarakat makin meningkat, serta kerangka regulasi yang semakin komprehensif. Kemudian mengapa
Mengapa sekuritas diperlukan dalam perekonomian? Nah, dengan adanya sekuritas diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena sekuritas merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih luas dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. Baiklah, sekian, terima kasih.